Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Mari yang rindu katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau
dalam hadirat-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari yang mau bersama-sama katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Oh. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali disatukan dalam persekutuan indah Deeper Every Morning. Dan pagi hari ini sudah bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir dari Jakarta yang akan bagikan renungan. Terima kasih Pastor untuk waktunya, kami persilahkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan dengan judul Korban yang Menyelamatkan. Yohanes 1 ayat 29, di sana Yohanes menegaskan,
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini sesuatu yang sangat menarik. Kita tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan setiap kita. Injil Yohanes sangat clear dalam hal itu. Sangat clear dalam menegaskan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan setiap kita. Ya, Yohanes mendemonstrasikan, menyingkapkan identitas Allah sebagai Mesias, sebagai anak Allah dengan begitu baiknya. Sehingga tidak ada keraguan bagi setiap kita untuk mengakui, menyimpulkan bahwa dia benar-benar Allah. Jadi dari keempat Injil Yohanes adalah Injil yang paling kuat dalam memberitahukan kepada setiap kita tentang keilahian Tuhan Yesus. Bahkan dimulai dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada. Memang dekatan kristologi dari Injil Yohanes itu bersifat high kristologi, ya. Dia memulai memperkenalkannya siapa Yesus itu dari atas. Dia menegaskan bahwa Yesus itu adalah firman, dan firman itu kekal sifatnya karena berhadapan-hadapan pros. Dari sejak kekal sudah bersama dengan Bapa, dan bukan hanya sekedar dia kekal, tetapi dia adalah Allah. Karena memang dari sisi sifatnya saja sudah memberitahukan kepada setiap kita bahwa dia itu adalah Allah. Karena sifat dari Allah itu koeksis, ya, koeksis, ko-eternal, ya. Koeksis ada dengan sendirinya, ko-eternal itu bicara tentang kesetaraannya. Yesus itu sama dengan Bapa, sama-sama ada dengan sendirinya, dan dia setara dengan Bapa atau sederajat dengan Bapa. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang kompatibel dalam menyelamatkan setiap kita. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Nah, kalau kita merujuk kepada Injil Yohanes ketika berbicara tentang penebusan, ada yang menarik tentunya. Ketika menyaksikan Yesus turun ke sungai Yordan untuk dibaptis, Yohanes menunjuk kepadanya dan menyerukan sesuatu yang mengejutkan dan tentunya mungkin membingungkan orang banyak pada waktu itu. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, gagasan tentang seekor anak domba yang dipersembahkan kepada Allah untuk menghapus dosa sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi. Yang menjadi menarik adalah kenapa istilah atau gagasan anak domba itu dipakai oleh Yohanes Pembaptis untuk merujuk kepada seseorang. Dan seseorang itu adalah Tuhan Yesus. Dengan kata lain, seharusnya atau sewajarnya orang-orang Yahudi itu menangkap bahwa Yesus ini akan menyelamatkan. Dia bukan hanya sekedar akan menghapus dosa dunia, tapi dia akan menyelamatkan umat manusia. Dia akan menghapus dosa dunia dengan cara dia dibunuh sampai mati. Karena kalau dalam konteks menyerahkan domba sebagai korban menghapus dosa, kita tahu, dan orang Yahudi itu adalah tradisinya, mereka tahu bahwa lehernya akan disembelih dan itu dibiarkan mati sampai kehabisan darah. Nah, kita tahu kalau kita merujuk kepada karya penyaliban Tuhan Yesus, dia dihukum sampai dia mati. Ya, tidak pingsan Bapak Ibu. Ada teori mengatakan Yesus tidak mati tapi hanya pingsan. Nah, kita tahu bahwa teori itu sama sekali tidak berdasar. Teori itu tidak kuat. Nah, ritual persembahan korban orang Yahudi terkadang dianggap berasal dari zaman perbudakan di Mesir. Tentu ini kurang tepat, ya, kurang tepat.
Karena apa? Karena akar yang sesungguhnya terjadi pada taman di Eden. Pada taman di Eden, pada waktu hukuman maut diumumkan Allah atas Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka itu buat pakaian ya dari dedaunan, tetapi sekalipun mereka sudah ada pakaian, Allah menggantikan pakaian mereka dari kulit binatang. Tapi itu bukan hanya sekedar digantikan begitu saja. Ada makna simbolik di balik dari Allah menganugerahkan ya satu pakaian kepada Adam dan Hawa yang menyadari dirinya telah telanjang. Tindakan simbolik itu memiliki makna di mana karena mereka telah jatuh dalam dosa, ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan, yaitu binatang. Dan memang selanjutnya Allah menggunakan metode itu ya untuk bangsa Israel sebagai korban penghapus dosa, korban penebusan salah dari bangsa Israel. Jadi setiap kali mereka berdosa, mereka harus mempersembahkan domba atau binatang yang lainnya. Jadi mengorbankan sesuatu itu sudah tradisi dan sesuatu yang biasa bagi mereka. Dan kita tahu itu semua ada ujungnya. Semuanya itu ada ujungnya atau semua tindakan itu merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Semua ya tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel terkait dengan mempersembahkan korban sebagai korban penghapusan salah itu merujuk kepada Yesus Kristus. Makanya bahasa Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus Kristus itu adalah penggenapannya. Nah, jika kita ingin memahami ritual korban Yahudi dan arti Yesus sendiri, ya kita harus memahami bahwa ketika Allah berkata bahwa Adam dan Hawa akan mati bila mereka berdosa, ia tidak memutuskan secara sembarangan. Ya, Allah tidak memutuskan secara sembarangan dalam artian bahwa Allah itu punya reason, Allah itu punya alasan. Allah bukan sedang menggertak pada hari kamu memakannya, kamu mati. Tentu mati di situ bukan hanya sekedar secara fisik, ya, bahwa manusia akan mati, tapi terkait dengan kebinasaan atau manusia akan mengalami keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Itulah gambaran dari hukuman yang paling mengerikan dalam konteks kekristenan. Kalau kita bicara tentang neraka, esensi terdalamnya adalah kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Di tempat itu tidak ada kehidupan karena tidak ada Allah di sana. Tidak ada kehadiran Allah atau hadirat Allah di sana. Itulah yang membuat neraka itu begitu mengerikan bagi orang-orang yang akan ke sana. Nah, jadi alasan Allah mengumumkan maut sebagai konsekuensi dosa adalah itu sesuai dan tepat. Sebagaimana dikatakan Paulus ya dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi itu adalah konsekuensi yang begitu mengerikan dan tidak ada apapun yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bisa menghindari konsekuensi itu. Dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menghindari hal itu adalah dengan bergantung kepada pribadi yang bisa menyelamatkan. Dalam hal ini tentu adalah Allah. Hanya Allah yang bisa diandalkan oleh manusia untuk dia boleh selamat. Dan itu konteksnya dalam kekristenan by grace, ya, by grace alone atau sola gratia. Tapi saya ingin supaya kita jangan salah memahami
kata by grace alone atau sola gracia. The grace is the basic. Kasih karunia adalah dasarnya. We are saved by the grace alone, but the grace is never alone. We are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Ya, sudah sewajarnya. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi setiap kita. Ya, tapi kita harus menghidupi keselamatan itu sehingga ada dampak dari keselamatan yang Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Alkitab berkata Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu tidak sedang menghilangkan hakikat dari keselamatan, bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi itu terkait dengan bagaimana berkat keselamatan itu, kasih karunia yang Allah berikan itu mengubahkan kehidupan kita dengan kita menghidupi berkat itu atau kasih karunia itu. Sama seperti bangsa Indonesia ketika sudah dikumandangkan merdeka, ya betul-betul sudah merdeka. Tetapi bangsa Indonesia harus mengisi kemerdekaan itu. Jadi kita harus mengisi keselamatan itu dengan cara menghidupi keselamatan itu. Jadi itulah asal-usul dari ritual korban bangsa Israel. Allah mengajarkan umatnya bahwa pada dasarnya mereka layak menerima maut sebagai gambaran atau ganjaran atas dosa-dosa mereka. Namun ada prinsip lain yang juga diajarkan Allah kepada umatnya melalui korban, yaitu prinsip yang memberikan pengharapan di tengah-tengah apa yang tampak seperti kondisi yang putus asa. Hukuman maut tidak harus dibayar oleh si pendosa. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Itu dapat dibayar oleh orang lain. Maut harus terjadi karena dosa, tetapi Allah menurut kasih-Nya memungkinkan hukuman maut diterapkan pada pengganti yang akan mewakili orang berdosa. Tentunya ini dikenal dengan istilah korban substitusi. Allah menggantikan posisi kita. Kita adalah orang-orang yang hina, kita adalah orang-orang yang terkutuk, dan Dia menggantikan posisi kita. Galatia 3 ayat 13, lihatlah bahwa Dia disebut sebagai orang yang terkutuk. Galatia 3 ayat 13. Yesus kita disebut sebagai orang yang terkutuk. Kita adalah orang terkutuk karena dosa. Lalu Allah mau menjadi terkutuk demi menyelamatkan setiap kita dari dosa. Jadi luar biasa sekali ya cinta Allah bagi setiap kita, sampai Dia mau mempertaruhkan apapun bagi setiap kita. Kita hanya menghayati betapa mengerikannya konsekuensi dosa itu. Tidak ada hal yang mengerikan, tidak ada hal yang lebih mengerikan selain kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu sebuah kengerian yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Untuk itu bersyukur sekali Bapak Ibu kalau sampai Allah mau atau rela untuk menyelamatkan setiap kita. Jangankan kita akan masuk kepada fase terpisah dari Allah selama-lamanya. Terpisah dari orang yang kita kasihi saja masih di bumi ini, itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tidak jarang orang sampai akhirnya kecewa terhadap Allah, marah kepada Allah, bahkan menyalahkan Allah karena orang yang dikasihnya telah dipanggil oleh Tuhan. Itu aja sudah sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita sampai terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu adalah hal yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata kengeriannya. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau, Tuhan rela untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi
Yesus adalah representasi yang terbaik dari surga. Jadi nggak perlu lagi kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan dong yang terbaik ya bagiku dari surga. Yang surga punya yang terbaik berikan. Oh, nggak ada lagi yang tersisa. Yang terbaik dari Bapa, dari surga, itu sudah dianugerahkan dengan diberikannya Tuhan Yesus. Jadi nggak ada lagi yang tersisa. Ketika Yesus sudah diberikan bagi setiap kita, that's the best from the best. Itulah yang terbaik dari yang terbaik. Bayangkan, sampai tidak ada yang tersisa dari surga. Coba bayangkan kasih Tuhan itu nggak tergambarkan besarnya, luasnya, dalamnya, tingginya. Tidak terukur bagi setiap kita dengan dianugerahkan setiap kita. Jadi hal apa lagi yang perlu Allah lakukan? Berikan bagi setiap kita untuk melengkapi kehidupan kita. Sejatinya dengan Yesus sudah berikan, hidup kita sudah komplit. Hidup kita sudah lengkap. Jadi jangan pernah kita merasa kurang bahagia karena nggak punya ini dan sebagainya macamnya. Yang membuat kita tidak bahagia karena kita terlalu banyak keinginan. Sering sekali membuat kita tidak bahagia karena kita tidak benar-benar memahami kebenaran, merenungkan kebenaran firman dengan benar. Kita tahu bahwa hidup kita hidup kita itu totally happy karena Yesus sudah mati bagi setiap kita. Pada Yesus kita tempatkan kebahagiaan kita. Hati kita beri ruang terhadap Roh Kudus untuk diisi karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan atau sukacita yang dunia tidak bisa tawarkan. Dari Tuhan itu mahal sifatnya. Ya, meskipun banyak masalah, meskipun keadaan kita tidak baik, ya, meskipun kita banyak kekurangan, kelemahan, meskipun ya dari sisi finansial kita kurang, tapi kita bisa bahagia. Karena apa? Karena Tuhan itulah yang menjadi harta kita. Kasih Tuhan itu ya yang menjadi alasan kita. Karena Dia mengasihi setiap kita, itu sudah cukup membuat kita bahagia. Karena Dia sudah memberikan segala-galanya, itu sudah cukup membuat kita bahagia. The joy of the Lord is my strength. Ya, sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, kalau kita merenungkan, ya kita dapat melihat bahwa pengaturan terkait dengan korban pengganti itu dengan indah menunjukkan keadilan Allah dan belas kasihannya. Hukuman yang dituntut oleh dosa dilaksanakan, keadilan dipuaskan, tetapi pendosa itu sendiri tidak mati atau tidak binasa. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar benar-benar penuh kasih atau penuh dengan belas kasihan, tapi Allah itu penuh dengan keadilan atau keadilannya itu sempurna. Dengan salib, kasih dan keadilan Allah itu ditegakkan secara sempurna. Allah itu maha kasih karena Dia maha kasih, Dia harus mengampuni. Allah itu maha adil, karena Dia maha adil, Dia harus menghukum. Menjadi sebuah dilema pada akhirnya. Bagaimana caranya kedua hal ini bisa ditegakkan dalam waktu yang bersamaan. Satu sisi Dia harus mengampuni karena Dia maha kasih. Satu sisi Dia harus menghukum karena Dia maha adil. Dan salib adalah the best way, jalan terbaik, solusi terbaik untuk kedua hal ini bisa diharmoniskan, bisa dipersatukan. Jadi kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan ya melalui atau di Golgota pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Allah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita yang percaya dan penghukuman bagi mereka yang tidak. Ya. Jadi yang ada pada akhirnya adalah kekaguman akan Allah. Kegentaran akan Allah. Kita gentar kalau kita tidak hidup kudus. Tidak ada lagi ketakutan bagi kita karena bayang-bayang maut yang selalu menghantui setiap kita. Kematian bukan menjadi penghalang atau hambatan bagi setiap kita karena Tuhan sudah memberikan garansi
jaminan bagi kita ketika kita mati, kita akan bersama dengan Allah selama-lamanya. Biarlah kiranya kita menyadari bahwa Yesus Kristus. Ketika Perjanjian Lama menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel berulang-ulang mempersembahkan korban untuk menghapus dosa mereka. Kita diingatkan bahwa semuanya itu hanyalah simbol atau gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Kuasa dosa itu bukan hanya sekedar terkait dengan konsekuensinya, tapi terkait dengan penguasaan dosa terhadap diri kita. Dominasi dosa atau pemerintahan dosa terhadap diri kita. Ketika kita sudah ditebus, Allah yang selanjutnya berkuasa atas diri kita atau memerintah. Jadi kita harus membiarkan pemerintahan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, karena hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus ada dalam setiap kita. Galatia 2 ayat 20. Sekali lagi, mari kita mengisi ya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dengan kita hidup seturut atau sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6, kalau kamu mengaku atau barang siapa mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itulah yang menjadikan kekristenan itu indah. Itulah yang membuat kekristenan itu indah, begitu agung, begitu mulia. Apa itu? Karena kita punya Yesus. Karena kita punya contoh teladan hidup seperti Tuhan Yesus. Dan kita diminta, kalau kita mau ikut Dia, kalau kita percaya kepada Allah, kita diinginkan, dikehendaki oleh Allah untuk menghidupi kehidupan Tuhan Yesus. Dimulai dari hal yang sederhana. Semua kita bergumul melihat apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, bukan melihat kekurangan orang lain. Matius 7, kamu melihat selumbar di mata orang lain, tapi di matamu sendiri, balok di matamu sendiri kamu tidak lihat. Alkitab tidak sedang melarang. Allah tidak sedang melarang kita untuk tidak boleh menghakimi. Boleh menghakimi. Tapi sebelum kita menghakimi, lihat dulu diri kita. Jangan-jangan kita lebih bobrok. Jangan-jangan kita lebih buruk. Jangan-jangan kita lebih jahat daripada orang yang kita hakimi. Orang yang kita nilai. Jadi, mari lebih banyak kita melihat, ya, introspeksi diri. Melihat apa yang menjadi kekurangan kita. Apa yang menjadi keburukan kita. Karakter buruk kita yang mana yang harus kita perbaiki setiap hari. Dimulai dari hal yang sederhana. Egonya kita, sikap kita tidak adil, kesombongan kita, mudah marahnya kita, dan keburukan-keburukan yang lainnya yang masih ada pada diri kita. Semua kita bergumul di dalam dan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Biarlah kiranya kita sama-sama berkomitmen untuk menghidupi kebenaran firman ini, sehingga hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada Puji Tuhan, terima kasih Pastor Robson untuk renungan pada pagi hari ini yang memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Shalom, selamat pagi. Ada beberapa yang open cam, ada Bapak Yahya, Ibu Putri, kemudian ada Bapak Edi, ya. Lalu ada Bapak Indria, Ibu Claudia, kemudian ada Bapak Sulaiman, ada Bapak Jayadi, Bapak Siswo juga ya. Selamat pagi semuanya. Lalu ada Ibu Nur juga, selamat pagi. Ada Ibu Diana juga, ada Bapak Jimmy ya, juga setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi juga untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Shalom, selamat pagi untuk Pak Suranta dan Ibu sekeluarga. Lalu ada Pak Leonard Jason, kemudian ada Bapak Santo, ya, Shalom. Kemudian ada Bapak Leo Kesek dan Ibu. Lalu ada Bapak Miming dan Ibu juga.
lalu ada Bapak Arif dan Ibu sekeluarga, kemudian ada Bapak James Masi dan Ibu sekeluarga, juga biasa ikut menyaksikan bersama dengan kita, ada Pastor Luli, ya, Ibu Rita, Pak Beni, kemudian Ibu Eva Sulis, ya, sekeluarga, lalu ada Pak Yotam sekeluarga, Pak Jeffrey dan Ibu sekeluarga, juga yang lainnya yang mohon maaf tidak di sini. Percayalah bahwa setiap kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tidak akan kami sia-siakan karya salib pengorbananmu yang sejati, dan akan senantiasa kami buktikan oleh anugerah pertolonganmu melalui kehidupan kami setiap hari. Dimanapun kami berada, kami terus mau dibentuk semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Dalam apa yang kami kerjakan juga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Robson pada pagi hari ini yang sudah Kau pakai untuk membagikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai senantiasa hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Nama-Mu saja dimuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama-Mu Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri hari ini, dan biarlah sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Kau memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Pastor Robson, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.